warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pancasila dalam pertemuan ke-10 kelas kecil. Kali ini kita akan bahas terkait dengan politik strategi nasional atau yang kita kenal sebagai Polstranas. Oke, dalam kajian ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana negara negara kita Indonesia itu mengelola politik strategi nasionalnya ya, dimulai dari bagaimana dia membuat kebijakan, terus kemudian bagaimana kemudian kebijakan itu diterapkan ke dalam masyarakat. Oke. Oke, nah sebelum kita masuk ya, kita akan bahas terkait dengan definisi dulu ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan politik strategi nasional ya? Oke, jadi yang dimaksud dengan politik strategi nasional ya, itu adalah sebuah peran ya, di mana kekuasaan itu membantu ya bagaimana kekuasaan itu membentuk atau mempengaruhi bagaimana sebuah negara itu dia berstrategi ke depannya seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita kemarin kan juga sudah mendefinisikan ya bagaimana apa yang dimaksud dengan politik ya. Jadi yang dimaksud dengan politik adalah dialah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian berarti kan kalau dikaitkan dengan strategi nasional ya, nah berarti kan adalah sebuah perencanaan dan memutuskan suatu untuk kepentingan negara. Jadi begini, semua kebijakan kita, semua kebijakan yang ada di Indonesia ya, itu semua ditentukan lewat ranah proses politik, bahkan termasuk juga kebijakan ekonomi. Makanya kita kalau misalnya kita lihat di berita-berita ya, kita sering melihat bahwa bagaimana ekonomi kita itu naik turun, bagaimana bursa saham itu naik turun. Nah, terutama buat yang main kripto atau main saham nih ya, nah, itu harus melihat ini harus melihat bagaimana situasi politik di Indonesia. Makanya dalam sebuah konsep politik yang namanya stabilitas politik itu wajib wajib ada ya. Nah, makanya, nah ini siap-siap nih yang buat investasi kripto, yang lagi ini saham gitu kan, ini udah mau masuk pemilu ya. Nah, itu harus, karena pemilu itu eh, kemungkinan untuk stabilitas politiknya itu rendah. Nah, makanya itu sudah waktunya aset-asetnya dialihkan ke aset-aset yang fix kayak emas ya, kayak gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana politik itu mengaruhi sebuah aspek dari berjalannya sebuah negara begitu. Makanya kalau kita lihat dari sini ya kita sebenarnya nggak boleh alergi sama politik gitu. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang bahwa setiap keputusan politik yang ada di negara kita itu mengaruhi semua semua hal yang ada di negara kita. Gitu. Termasuk juga perencanaan strategi nasional ke depannya. Oke, nah terus kemudian ya, jadi bagaimana kondisi politik strategi nasional di Indonesia ya? Oke. Nah, jadi kita lihat dulu ya bagaimana sih prosesnya ya sebuah politik strategi nasional ya di Indonesia itu disusun ya. Jadi kalau kita lihat ya sejak tahun 1981 ya telah berkembang lembaga-lembaga pemerintah yang kita sebut sebagai suprastruktur politik ya, yang dimana lembaga-lembaga di sini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting dalam mengatur politik strategi nasional. Nah, politik strategi nasional ini biasanya kalau dulu ya zaman Orde Baru ya itu ada yang disebut sebagai garis-garis besar haluan negara ya atau GBHN gitu ya. Nah, jadi lembaga-lembaga yang berhak menyusun masalah GBHN tadi, nah ini yang disebut sebagai lembaga-lembaga suprastruktur politik gitu. Apa aja lembaga itu ya tentu saja ada MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Cuma khusus untuk MPR saat ini kewenangannya kewenangannya lebih terbatas gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin MPR memiliki kewenangan yang sangat luas ya, bahkan termasuk untuk merevisi Undang-Undang Dasar ya. Nah, tapi sekarang MPR kewenangannya agak dibatasi, yang justru ditambah kewenangannya itu adalah DPR seperti itu. Jadi memang pada praktiknya kalau kita lihat ya yang lebih dominan itu adalah DPR dan Presiden ya dalam menyusun sebuah perencanaan strategi nasional gitu. Oke, nah kita ingin melihat ya bagaimana sih penyusunan rencana strategi nasional kita dilihat dari
tiga masa orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ya, nah jadi kalau kita lihat pada Orde Lama, ya, jadi pada zaman Presiden Soekarno, ya kan, ada tiga kepemimpinan periode, yaitu adalah ada periode revolusi, ya, terus kemudian ada periode federal. Nah, pada periode revolusi dan periode federal ini, sebenarnya negara kita belum sempat menyusun sebuah perencanaan strategi nasional pembangunan ke depannya. Kenapa? Karena negara kita masih disibukkan dengan perang, ya, dengan perang kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah mulai agak serius itu sebenarnya di periode federal sudah mulai akhir-akhir, ya. Jadi mulai tahun 59 pada masa kabinet Juanda, ya, itu sebenarnya sudah mulai dirancang penyusunan strategi nasional. Lalu kemudian pada demokrasi terpimpin, Soekarno membentuk yang namanya Depernas, ya, atau Dewan Pusat Perencanaan Nasional. Sekarang kita kenal sebagai Bappenas, ya, sebagai Bappenas. Nah, dulu yang namanya Deparnas pada masa Orde Lama, ya, itu ditugaskan Soekarno untuk membentuk perencanaan strategis tersebut, begitu, ya. Oke, terus kemudian pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Presiden Soeharto selama 32 tahun, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah ini disusun dengan nama garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Ya, jadi setiap 5 tahun sekali, ya, GBHN ini selalu diperbaharui, begitu, ya. Jadi bagaimana merancang strategi pembangunan ke depannya selama 5 tahun ke depan. Ini biasanya selalu 5 tahun kalau pada masa pemerintahan Pak Harto ini, begitu. Nah, ini yang disebut sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, garis-garis besar haluan negara itu nanti masuk lagi dalam rencana yang jauh lebih besar, yaitu yang disebut sebagai ada Repelita, ada Pelita, ya. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun, ya, atau Pelita pembangunan 5 tahun. Jadi pada masa pemerintahannya Pak Harto ini memang runut, ya. Jadi biasanya Repelita 1, Repelita 2, nah itu fokus pada bidang pertanian, ya. Pelita 1 sampai Pelita 5, ya, terakhir itu fokus pada industri seperti itu, ya. Nah, itu semua juga tertuang di dalam GBHN, gitu. Nah, terus pada masa setelah reformasi, ya, mungkin kalau pada masa Habibie nggak terlalu baik yang bisa kita ini, ya, tidak bisa terlalu baik yang bisa kita bahas karena memang masa pemerintahan beliau sangat singkat. Tetapi pada masa SBY inilah rencana strategi nasionalnya sudah mulai dirapihkan, karena memang dari masa Habibie sampai masanya Gus Dur itu memang percaturan politik masih mengalami kegoyahan, begitu, ya. Sehingga rencana strategi nasional di Indonesia itu sebenarnya sempat mandek lah, ya, boleh dibilang seperti itu. Baru pada masa SBY, ya, strategi nasional ini kemudian coba dirapihkan dengan yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, begitu. Ya, jadi ini sebagai pengganti GBHN, ya, jadi zamannya Pak Harto tadi. Oke. Nah, apa saja sih sebenarnya yang dibahas dalam sebuah rencana pembangunan strategi nasional, ya? Jadi ada banyak hal. Jadi semua hal, ya, politik, hukum, budaya, ekonomi, sosial, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, kalau di bidang politik, ya, utamanya adalah tentu saja membangun karakter bangsa, ya, karakter bangsa sehingga orang Indonesia itu memiliki sebuah karakter khusus yang khas, ya, di kita. Meskipun ini memang debatable, ya, debatable karena memang pembangunan karakter ini masih sesuatu yang menjadi PR bagi kita sampai sekarang, karena memang harusnya dari level pendidikan dasar, ya, ini sudah harus dibangun, gitu. Oke, nah ini juga salah satu rencana, yaitu adalah dengan adanya pendidikan politik, ya. Oke, nah ini kita skip saja. Oke, jadi kalau misalnya kita merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jadi yang disebut sebagai politik strategi nasional itu adalah proses pembaruan tanpa akhir dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi proses pembangunan tidak akan pernah berakhir, gitu kan? Karena apa? Karena kondisi sosial masyarakat akan selalu berubah, begitu. Nah, yang jadi patokan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan perubahan itu
dan tanpa kehilangan jati diri bangsa. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kondisi politik seperti apa yang kemudian kondusif bagi sebuah negara untuk bisa menjalankan yang namanya politik strategi nasional atau politik jangka panjang tadi. Ya, yang pertama tentu saja adalah sistem konstitusional yang efektif, adanya undang-undang dasar yang baru yang diterima oleh semua orang, ya, demokrasi hukum bertumbuh dengan kuat. Artinya kalau kita lihat dari semua kesimpulan ini adalah stabilitas politik, ya, tidak ada gonjang-ganjing, ya kan, tidak ada pertentangan, ya kan, kondisi keamanan ya itu berjalan dengan baik, masyarakat semuanya juga aman gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian jadi kita bisa lihat jadi kondisi politik strategi nasional semacam ini bisa diwujudkan dengan mulai strategi yang diistilahkan dengan Postranas. Oke, ini kita skip penjelasannya. Oke, ini kita skip juga. Oke, ini definisi politik yang saya pikir kalian juga sudah paham semua ya. Kita skip juga. Oke, ini kita skip. Ya, strategi. Oke. Oke. Oke, ini istilah terkait dengan strategi, kita skip lagi. Ya, kita skip lagi. Oke, ini implementasinya. Oke, nah jadi tadi contoh dari yang politik, nah kita bicara terkait dengan bidang hukum. Ya, jadi dalam bidang hukum artinya adalah kesetaraan. Ya, jadi kalau kita lihat ini semua ya, kita lihat dari semua strategi nasional terkait dengan pembangunan di bidang hukum, artinya dia adalah bentuk dari kesetaraan tadi, begitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya strategi nasional di bidang hukum, pembangunan strategi nasional di bidang hukum harusnya mengarah kepada kesetaraan semua orang di bidang hukum, ya. Terus kemudian ada lembaga hukum yang bersih, ya. Dalam artian dalam lembaga hukum ini ada 3, ya, ada kejaksaan, kehakiman, sama kepolisian, seperti itu. Ya, jadi harusnya memang mengarah ke sana, begitu. Ya. Nah, termasuk juga sebenarnya reformasi ya. Di reformasi itu sebenarnya harus diarahkan atau dibersihkan terlebih dahulu ya. Ya, jadi sebelum kita menunjuk DPR, sebelum kita menunjuk pemerintah, sebenarnya harus 3 lembaga hukum itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, polisi, kehakiman, dan kejaksaan. Begitu. Kalau polisi, kehakiman, kejaksaannya sudah bersih, ya kan, maka penegakan hukum ke depannya pasti akan lancar. Oke. Nah, terus kemudian strategi nasional, ini contoh strategi nasional di bidang ekonomi. Ya, bagaimana kemudian strategi nasional di bidang ekonomi dari dulu sampai sekarang, dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi, itu tetap tumpuan tetap sama, yaitu bagaimana kemudian mengutamakan yang namanya ekonomi kerakyatan. Ya, bagaimana kemudian masyarakat itu difasilitasi gitu kan dalam setiap kegiatan ekonominya. Orang-orang ingin berwirausaha, ya, itu nyaman berusaha di Indonesia, nggak ada lagi pungli, nggak ada lagi kita istilahnya red tape ya, atau birokrasi yang berbelit-belit seperti itu. Sehingga dengan begitu akan terwujud yang namanya ekonomi yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, gitu, tidak lagi tergantung pada asing dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian ini contoh dari politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, tentu saja adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya pertahanan keamanan kita, baik sumber daya manusia ya maupun terkait dengan sumber daya dari pertahanan keamanan itu sendiri, kayak misalnya alutsista ya kan. Nah, itu sangat penting buat kita. Terus kemudian
pentingnya juga kita menjalin hubungan pertahanan keamanan dengan negara lain, ya kan, karena kita tahu bahwa di dunia ini kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri gitu kan, pasti kita butuh sokongan dari negara-negara lain seperti itu. Oke, ini contoh pembangunan nasional di bidang komunikasi informasi dan media massa, apa namanya, mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, ya, maksimalkan manfaat teknologi komunikasi, pendidikan tentu saja, pendidikan yang merata buat semuanya dan berkualitas tentu saja, gitu kan, memperbarui sistem pendidikan, ya, memperbaharui tenaga pendidikan yang lebih berkualitas, ya kan, begitu. Terus kemudian sosial dan budaya, tentu saja intinya adalah bagaimana menjaga kelestarian budaya nasional, ya, bagi semuanya, ya, tidak apa namanya, supaya ya, budaya nasional kita tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak, seperti itu. Oke, nah ini politik nasional. Oke, ini kita skip saja. Oke, nah ini adalah contoh bagaimana implementasi dari politik strategi nasional. Ya, jadi tentu saja implementasi generalnya atau implementasi umumnya itu disusun oleh lembaga yang tadi saya bilang, ya, ada DPR, MPR, ya, terus ada presiden, ya, atau lembaga eksekutif di situ. Ya kan, bentuknya bisa macam-macam, ada undang-undang, perpu, instruksi presiden, kemudian nanti turun ke keputusan menteri, kemudian sampai turun ke bawahnya di level teknis dibentuk oleh dirjen, ya, di level dirjen gitu. Oke, nah ini perbedaannya, penyusunan rencana jangka panjang pembangunan, ya, pada masa Orde Baru, Repelita, dengan pada masa reformasi. Kalau reformasi sekarang kita mengenal adanya RPJMN, ya, per 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, yang biasanya dia ada 20 tahun, ya. Jadi ada rencana per 5 tahun, ada rencana 20 tahun gitu. Kalau 20 tahun itu disebutnya RPJPN, kalau 5 tahun itu adalah RPJMN. Ya, tentu saja setiap presiden yang berganti, ya, meskipun kita gonta-ganti presiden gitu kan, kalau misalnya di masa kepresidennya masih masuk dalam masa RPJPN, dia tetap harus mematuhi masa itu karena memang itu kan memang sudah diinikan oleh MPR, ya, begitu. Oke, ini kita skip saja dengan politik. Oke. Nah, terus kemudian, nah, yang masih menjadi PR kita dalam penerapan strategi nasional ini adalah di daerah. Kenapa? Karena saat ini eh, sebagai amanat reformasi, ya, bahwa yang namanya daerah-daerah di Indonesia itu harus apa namanya, itu diberikan keluasan otonomi daerah yang sangat luas, sehingga ada beberapa hal yang kemudian pemerintah pusat itu tidak bisa ikut campur, yang menjadi kewenangan khas dari tiap daerah itu sendiri. Nah, pelaksanaan otonomi daerah ini kemudian yang sering menjadi penghambat dari rencana strategis nasional kita, gitu. Karena setiap daerah tidak semua daerah memiliki kualitas kepemimpinan yang sama, begitu. Ya, kita udah lihat lah, ya, di televisi media-media nasional gitu, ada yang kepala daerahnya, ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, begitu kan, sehingga ditangkap oleh KPK, begitu kan. Ya, sehingga daerah-daerah yang seperti itulah yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi nasional, ya kan. Misalnya ketika daerah-daerah yang lain itu sudah maju dalam hal pembangunan, ya, pembangunan sumber daya manusia, ada daerah-daerah yang masih sangat tertinggal, gitu kan, yang dikarenakan oleh ulah dari pemimpin daerah itu sendiri. Ini masih jadi PR, gitu kan. Sehingga masih menjadi tinjauan, gitu. Apakah yang namanya otonomi daerah itu masih perlu ditinjau kembali, gitu kan, setelah melihat kasusnya, banyak kasus dari pembangunan-pembangunan daerah itu justru terhenti, dan di tengah kewenangan dari daerah itu sendiri untuk menggunakan anggaran ininya, pendapatan asli daerahnya, ya, gitu. Nah, ini yang masih menjadi PR di kita. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan otonomi daerah. Ya, iya, ya, otonomi, ya, sama dengan desentralisasi.
Oke, ini yang disebut sebagai pemerintah daerah ya. Jadi ada provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Ini pun setelah masa apa namanya? Setelah pemberlakuan undang-undang pilkada pun ini pun terpisah gitu. Jadi misalnya jangan samakan misalnya antara kewenangan gubernur yang ada di DKI ya dengan kita ambil contoh dengan kewenangan gubernur yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi gubernur di DKI itu karena dia adalah daerah khusus ibu kota gitu kan, makanya dia punya kewenangan mengatur sampai ke level pemerintah daerah di bawahnya ke wali kota gitu kan. Jadi perintahnya dia ke wali kota itu apa namanya jelas ya, sangat 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 jelas dan sifatnya top down. Sementara gubernur-gubernur di luar Jakarta itu menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena daerah tingkat 2-nya itu juga dipilih oleh pilkada. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya antara gubernur dengan bupatinya itu dipilih dari dua partai yang berbeda, bahkan berasal dari dua partai yang berlawanan lah istilahnya, kayak gitu. Nah, itu bisa runyam itu ya, karena justru yang paling real memegang kekuasaan itu adalah para kepala daerah tingkat 2-nya gitu ketimbang gubernur ya. Makanya kalau gubernur di Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya kecuali Jakarta ya, nah itu biasanya apa namanya kurang mempunyai apa namanya kurang mempunyai pengaruh ya sampai ke daerah tingkat 2 karena tadi daerah tingkat 2-nya sebenarnya secara realnya dipegang oleh para bupatinya gitu ya. Oke. Oke ya, ini adalah alasan-alasan kenapa dulu di masa reformasi muncul tuntutan terhadap otonomi daerah gitu. Ya, jadi karena dianggap tidak adanya ketidakadilan ya antara pembagian antara pusat dengan daerah. Oke, terus ya hambatan lain dalam otonomi daerah tentu saja adalah lemahnya kontrol pengawasan. Meskipun dalam daerah tingkat satu dan tingkat 2 ada yang namanya DPRD, tapi kadang-kadang DPRD ini sendiri juga sering ya berkong kali kong dengan kepala daerah gitu kan untuk mewujudkan kepentingan masing-masing. Sehingga tadi pengawasan menjadi berkurang begitu ya. Jadi wajar ya kenapa si kepala daerahnya apa namanya sering terlibat korupsi seperti itu. Lalu seharusnya secara logika kalau misalnya kepala daerah yang bermasalah berarti pengawasannya bermasalah. Kalau pengawasannya bermasalah ya harusnya ya orang-orang yang duduk di dalam pengawasan itu ya harusnya di recall semua, diganti gitu. Oke. Oke, baik itu saja mungkin dari saya. Silahkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan segala macam bisa nanti diskusikan di leads ya. Oke.